Kisah ini diceritakan kepada kisah pengantar tidur beberapa tahun yang silam. Cerita ini ditulis kembali tanpa mengubah esensinya. Begini kisahnya. Nama saya Kino. Nama panjang saya Raskino. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya ikut Pak D saya merantau ke Jakarta dan diberi pekerjaan olehnya sebagai anak buahnya di salah satu perusahaan penyedia tenaga keamanan. Sebagai anak buah, saya mengikuti di mana saja saya ditugaskan. Pernah saya bertugas di gudang penyimpan barang ekspedisi, pernah menjaga ruko, dan juga menjaga rumah mewah. Tapi yang paling berkesan dan paling menakutkan bagi saya adalah ketika mendapat tugas menjaga sebuah studio syuting yang sering disewakan dan digunakan berbagai stasiun televisi. Letaknya di bilangan Jakarta Selatan. Awalnya saya sangat senang bisa bertugas di sana, karena tentu saja setiap hari bisa melihat artis-artis di sana. Dan siapa tahu ini adalah jalan saya juga untuk menjadi artis ibu kota. Saya malah sempat berangan-angan jika kemudian saya terkenal dan pulang ke kampung dengan disambut dan diarak oleh tetangga-tetangga saya. Tapi semua itu ternyata cuma mimpi, karena saya malah seringkali mendapat tugas di malam hari ketika semua aktivitas syuting sudah selesai. Jikapun saya mendapat tugas di siang hari, tetap saja susah untuk bisa masuk dan melihat proses syuting. Sebab biasanya yang bertugas di dalam studio adalah pihak keamanan dari televisi atau rumah produksi yang bersangkutan. Tapi saya tetap senang karena studio itu letaknya tidak begitu jauh dari rumah kontrakan saya. Lumayan bisa mengirit ongkos. Namun kadang repot juga karena jika jatah saya libur mendadak harus menggantikan teman saya yang berhalangan. Studio itu katanya sih belum lama dibangun, baru 2 tahunan. Memang bangunannya masih bagus dan tata letaknya juga sangat kekinian. Selain 2 studio besar juga ada semacam wisma untuk tempat singgah para artis dan juga krunya. Juga ada taman belakang yang dilengkapi dengan kafe. Awalnya saya senang saja bekerja menjaga di studio itu. Soalnya para artis seringkali bawa makanan enak-enak dan kita juga kebagian. Tapi ketika beberapa bulan saya bekerja, baru kemudian saya bertemu dengan banyak keanehan. Awalnya karena studio itu digunakan sebagai tempat casting sebuah program selama beberapa hari. Dan di hari-hari itu studio lebih ramai dari biasanya, yang datang bisa ratusan orang dalam sehari. Dan di hari terakhir, mendadak terjadi keributan. Ternyata beberapa peserta casting mengalami kesurupan. Kalau yang satu mulai sadar, pindah lagi ke yang lain. Suasana jadi benar-benar ribut. Saya kemudian inisiatif bicara ke salah satu karyawan dari televisi yang mengadakan casting. Saya sarankan untuk segera mencari orang pintar. Karyawan itu setuju sama saya. Saya kemudian langsung meminta salah satu petugas kebersihan yang kebetulan orang asli di wilayah itu untuk segera mencari orang pintar. Menjelang maghrib suasana makin gak terkendali. Beberapa orang sekaligus mengalami kesurupan. Mereka ngamuk-ngamuk dan meronta-ronta seperti ketakutan. Untungnya gak lama orang pintar yang dipanggil petugas kebersihan tadi segera datang. Kabarnya Pak Haji yang rumahnya berada persis di belakang tembok studio. Beberapa saat Pak Haji berusaha menormalkan kembali peserta casting yang meronta ketakutan. Kira-kira hampir 2 jam akhirnya suasana kembali normal dan studio sepi lagi. Tapi ternyata kelihatannya sepi tapi nggak sepi. Sebabnya ketika saya patroli malam hari, saya mendengar suara ramai sekali dari dalam studio 1. Saya segera mengecek ke sana. Khawatir ada orang-orang jahil yang masuk. Soalnya di sana itu banyak lampu dan alat-alat syuting yang harganya mahal. Sebelum saya menyalakan lampu studio, saya melihat banyak kelebatan bayangan di sana. Wah, gak beres ini. Saya segera menyalakan lampu. Tapi begitu lampu menyala, gak ada siapapun di sana. Studio itu kosong melompong. Bulu kuduk saya jadi merinding dibuatnya. Saya cepat-cepat matiin lagi lampu studio dan segera keluar. Tapi setibanya di pos jaga, teman tugas saya malah melihat lagi ke dalam studio dan bertanya sama saya, "Apa ada orang di dalam studio 1?" Saya bilang gak ada. Lawang saya baru dari sana. Teman saya itu tetap gak percaya dan mengajak saya ngecek ke sana. Saya yang sudah pastikan bahwa studio 1 itu kosong, jelas saja saya gak mau.
Akhirnya teman saya yang penasaran segera mengeceknya sendiri. Tapi belum 5 menit saya duduk di pos jaga, teman saya itu muncul dengan berlari ketakutan. Wajahnya pucat seperti baru saja melihat sesuatu. "Lah, kamu kenapa?" "No, itu no, di dalam studio no." "Ya kenapa?" Teman saya nggak menjawab. Dia cuma bergidik. Semalaman itu kami hanya di pos jaga dan tidak melakukan patroli lagi. Dan besok harinya teman saya sakit panas selama 3 hari. Ada lagi sebuah kejadian yang terjadi di siang hari. Ketika sebuah program sedang syuting di Studio 1, mendadak genset yang dipakainya mati. Otomatis semua alat yang digunakan juga mati. Teknisi gensetnya sudah berusaha mencari kerusakan di genset, tapi semuanya beres. Dan katanya genset itu belum sebulan dibeli, jadi masih baru. Aneh kan? Ada juga kejadian artis yang lagi teleponan sama pacarnya di dekat ruang ganti. Mendadak teriak karena melihat kepala yang terbang. Artis itu sampai minta pulang dan tak mau melanjutkan syuting. Jadi memang belakangan makin banyak kejadian aneh di Studio 1. Pemilik studio yang khawatir kalau tidak ada lagi yang mau menggunakan studio itu pernah curhat ke para pekerja di studio. Intinya minta tolong untuk carikan solusi supaya kejadian-kejadian aneh tidak terjadi lagi. Ketika suatu hari saya pulang dari bertugas, saya bertemu dengan Pak Haji yang pernah membantu mengatasi kejadian kesurupan massal di studio. Pak Haji cerita kalau dulunya memang studio itu bekas beberapa kuburan, tapi sudah dipindah. Mungkin masih ada yang ketinggalan dan belum dipindah. Waduh, Pak Haji ini bikin saya merinding aja. Tapi itu udah gak masalah. Nah gitu dong Pak Haji, bikin saya lega kan jadinya. Cuman masalahnya ada ketika terjadi kesurupan massal itu. Pak Haji menjelaskan kalau ada orang-orang yang datang bawa pengawal gaib buat melancarkan urusannya. Nah pengawal itu bentrok dengan yang ada di studio. Yang gaib di studio ndak terima kalau rumahnya didatengin gaib lain yang mau mengacak-acak di situ. Oh alah, ngerti saya sekarang. Makanya banyak kejadian aneh setelah acara casting itu. Saya kemudian minta izin untuk sampaikan yang Pak Haji katakan tadi kepada pemilik studio. Akhirnya Pak Haji dan pemilik studio bertemu. Kemudian disepakati untuk diadakan sebuah acara pengajian di Studio 1. Besok malamnya setelah acara pengajian itu, saya dan teman saya kembali bertugas. Saya pikir semuanya sudah aman, karena mungkin udah dibersihkan lewat acara pengajian kemarin malam. Saya asik mendengarkan lagu dangdut di pos jaga, sambil menunggu air mendidih untuk membuat kopi. Mendadak teman saya yang baru patroli lari ke pos dengan wajah yang sama seperti beberapa waktu lalu. "No, itu no, ada kepala terbang di samping Studio 1. Teman saya langsung mendorong saya masuk ke dalam pos jaga. Saya segera mengunci pintu pos jaga. Dan setelah malam itu, saya memang seringkali melihat hal-hal yang aneh. Mulai dari kepala yang terbang, pintu yang buka tutup sendiri seperti dipermainkan, suara banyak orang di dalam studio padahal studio kosong, sampai penampakan-penampakan lain yang bikin merinding. Tapi mungkin karena saya sudah sangat terbiasa, saya sudah tidak kaget lagi melihatnya. Studio 1 masih digunakan, meski tidak sampai tengah malam. Dan beberapa bulan kemudian, saya dipindah tugaskan menjaga sebuah rumah mewah. Teman saya masih bertugas di sana dan kadang masih sering sakit panas mendadak. Mungkin ada makhluk baru yang dilihatnya.